warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ibu Rahda di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan membahas materi tentang menatap tantangan integrasi nasional. Ini kita akan membahas secara runtun tentang makna atau arti dari ancaman-ancaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini kita itu mendapat ancaman berbagai tentang ancaman politik, ancaman ideologi, ancaman sosial budaya. Itu semua yang dimaksud dengan ATHG. Kita tidak terlepas dari yang namanya ATHG. ATHG itu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, ancaman ini ada dua. Yang pertama itu ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer yang dimaksud adalah ancaman yang bersifat tentang senjata. Jadi dia itu melakukan tindakan kriminal, tindakan bersenjata. Dan yang dimaksud dengan ancaman non-militer ini ancaman yang tidak bersenjata. Jadi maksudnya adalah yang muncul dalam diri sendiri maupun dalam lingkungan. Itu yang membedakannya. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu yang pertama ada ancaman, merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Yang kedua ada tantangan, merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat mengunggah kemampuan. Yang ketiga, hambatan, merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang keempat, ada gangguan, merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang berbagai macam ancaman di Indonesia. Terdapat beberapa ancaman, baik yang non-militer maupun ancaman militer. Yang pertama, ada ancaman militer. Ancaman militer berkaitan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Contohnya itu ada sabotase, spionase, aksi teror yang berbahaya, dan ancaman laut maupun di udara. Yang kedua, ada ancaman non-militer. Hakikatnya, ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama, ada ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akan tetapi, pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya dalam gaya hidup, kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Yang kedua, ada ancaman di bidang politik. Dapat bersumber dari luar negeri. Ancaman ini dilakukan dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Contohnya itu intimidasi, provokasi, atau blokade. Yang ketiga, ada ancaman di bidang ekonomi. Nah, globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Salah satunya globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia. Khususnya yaitu timbulnya kesenjangan sosial dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas menimbulkan pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Jadi,
Ancaman di bidang ekonomi ini menimbulkan berbagai kesenjangan sosial, baik yang miskin, yang kaya. Mereka itu di mata hukum sangat berbeda. Itu yang dinamakan ancaman di bidang ekonomi. Yang keempat, ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Yang pertama, kita akan membahas tentang ancaman dari dalam negeri, yaitu didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia tersebut. Yang kedua, ada ancaman dari luar. Nah, timbulnya gaya hidup konsumtif, hedonisme, sikap individualisme, hilangnya sikap kepedulian, gotong royong, dan semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kita itu di negara Indonesia harus menjaga yang namanya ancaman-ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Ini adalah pembahasan mengenai ancaman-ancaman yang ada di Indonesia, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik itu bersifat militer maupun bersifat non-militer. Nah, dari penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa Indonesia itu banyak sekali ancaman-ancaman di dalamnya. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga NKRI agar terhindar dari ancaman-ancaman tersebut. Terima kasih.